Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku hari ini dengan Bu Yanti. Bu Yanti hari ini akan menerangkan tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kali ini khususnya sejarah Indonesia kelas 10 yang berbicara tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita melihat tentang kompetensi dasarnya. Oke, kompetensi dasarnya adalah menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke anak-anakku, ini merupakan kompetensi perampingan pada masa pandemik ini dengan berbicara teori-teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku, kita masuk mulai dengan hipotesis masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, anak-anakku bisa lihat di sini, ini merupakan hipotesis Brahmana. Hipotesis Brahmana, hipotesis Ksatria, hipotesis Waisa, dan hipotesis Sudra. Nah, kalau kita bicara tentang hipotesis masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, itu ada beberapa hipotesis. Yang pertama itu Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra. Ditambah lagi dengan hipotesis arus balik. Oke, baiklah anak-anakku, kita masuk hari ini pertama dengan teori Brahmana. Nah, teori Brahmana di sini dicetuskan atau disampaikan oleh J.C. Chandler. Nah, pembawa teori ini adalah golongan Brahmana. Isi daripada teori Brahmana ini adalah kaum Brahmana datang ke Indonesia atas undangan kepala suku dan kaum Brahmana yang menyebarluaskan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Oke, baiklah anakku. Sanggahan terhadap teori Brahmana ini yang pertama sanggahan negatif. Sanggahan negatif berisikan isi kitab Weda adalah pelajaran yang sangat sulit apabila dipelajari oleh Raja Indonesia. Yang kedua, para Brahmana didatangkan untuk mengajarkan kitab Weda kepada raja-raja Indonesia. Dan yang ketiga, kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan. Ini merupakan sanggahan negatif. Sedangkan ada sanggahan positif. Sanggahan positif itu hanya kaum Brahmana yang tahu tentang ajaran Weda. Yang kedua, mereka merupakan satu-satunya sumber. Nah, anak-anakku sekalian, teori Brahmana memiliki kelebihan. Kelebihan-kelebihan dari teori Brahmana ini, yang pertama agama Hindu adalah milik kaum Brahmana. Prasasti Nusantara yang pertama itu menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta ini adalah bahasa yang memang hanya diketahui oleh kaum Brahmana. Yang ketiga, upacara penobatan kepala suku di Nusantara dilakukan oleh Brahmana. Yang keempat, ketika menobatkan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Weda ke Nusantara. Yang kelima, raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Dan yang keenam, koloni India di Malaysia dan pantai timur Sumatera yang banyak ditempati oleh orang-orang keliling dari India Selatan. Ibu ulang ya, kelima ini merupakan kelebihan daripada teori Brahmana. Yang pertama itu agama Hindu adalah milik kaum Brahmana. Yang kedua, prasasti Nusantara yang pertama menggunakan bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa Brahmana dan yang hanya diketahui oleh para Brahmana. Yang ketiga, upacara penobatan kepala suku di Nusantara dilakukan oleh Brahmana.
Yang keempat, ketika menobatkan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Weda ke Nusantara. Yang kelima, raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Dan yang terakhir, koloni India di Malaysia dan pantai timur Sumatera yang banyak ditempati oleh orang-orang keliling dari India Selatan. Oke, baiklah anak-anakku, kita lihat lagi kelemahan dari teori Brahmana. Nah, kelemahannya bahasa Sanskerta ini merupakan hal yang sangat sulit. Yang kedua, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Ini merupakan kelemahan dari teori Brahmana. Oke, baiklah anak-anakku. Selanjutnya kita masuk pada teori Satria. Nah, teori Satria di sini dicetuskan oleh F.D.K. Bose. Pembawa teori ini adalah golongan Ksatria. Isinya, raja-raja India yang kalah perang menyingkir ke Indonesia dan membentuk kolonisasi. Sanggahan terhadap teori Satria ini, tidak mungkin pelarian Satria dari India bisa menduduki kedudukan yang mulia sebagai raja. Nah, ini kelebihannya anak-anakku dari teori Satria. Yang pertama, semangat berpetualang dan menaklukkan daerah lain. Yang kedua, seseber Satria dijadikan akan diberi hadiah apabila menang. Yang ketiga, menurut ahli Mokherjee, Satria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Yang keempat, menurut J.L. Monge, pada abad kelima, banyak para ksatria yang melarikan diri karena peperangan di India. Nah, anak-anakku, ini merupakan kelebihan daripada teori ksatria, ya. Yang pertama itu semangat berpetualang atau semangat menaklukkan daerah lain. Yang kedua, menurut C.C. Bert, ksatria dijadikan akan diberi hadiah apabila menang. Yang ketiga, Mokherjee mengatakan bahwa Satria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan yang menjalin hubungan dengan kerajaan India. Yang keempat, menurut J.L. Monge, pada abad kelima banyak para Satria yang melarikan diri karena peperangan India. Oke, baiklah anak-anakku, selanjutnya kita lihat kelemahan daripada teori Satria ini. Yang pertama, tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonisasi oleh para Satria Hindu yang berasal dari India. Yang kedua, Satria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Dan yang ketiga, tidak ditemukan prasasti bahwa Nusantara pernah menjadi daerah taklukan India. Nah, ketiga pembahasan ini merupakan kelemahan dari teori Satria. Oke, baiklah anak-anakku, kita masuk yang berikut tentang teori Vaishya. Teori Vaishya ini dicetuskan oleh N.J. Krom. Ini gambar N.J. Krom ya, merupakan fotonya. Pembawa teori ini adalah golongan Vaishya. Isi daripada teori Vaishya, golongan Vaishya berdagang di Indonesia, mengadakan kolonisasi, mengawini gadis Indonesia, dan menyebarkan agama. Ini merupakan isi daripada teori Vaishya, ya, bahwa golongan Vaishya berdagang di Indonesia, mengadakan kolonisasi, mengawini gadis Indonesia, dan menyebarkan agama. Sanggahan terhadap teori Vaishya ini, kebudayaan Hindu-Buddha adalah milik Brahmana dan tidak mungkin golongan Vaishya menyebarkan agama. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita lihat bahwa teori punya kelebihan. Kelebihan daripada teori Vaishya, banyaknya sumber daya alam di Indonesia membuat para Vaishya atau kelompok dagang tertarik untuk bertransaksi jual beli di Indonesia. Dan pada saat itu, kebanyakan pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari India, yang merupakan pusat agama Hindu. Sehingga ketika mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Nah, ini merupakan kelebihan-kelebihan daripada teori Vaishya, anak-anakku sekalian. Jadi kelebihannya karena banyak SDM atau SDA di Indonesia, ya, sumber daya alam di Indonesia, membuat para Vaishya atau kelompok berdagang ini tertarik dan bertransaksi jual beli Indonesia. Kemudian kebanyakan pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari India, merupakan pusat daripada agama Hindu, dan sehingga ketika mereka berdagang, mereka juga langsung menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha.
Oke, baiklah anak-anakku. Nah, ini kelemahannya. Kelemahan dari teori Waisa, teori kolonisasi tidak mempunyai bukti kuat. Pada hipotesis Waisa tidak terbukti bahwa kerajaan awal Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha bukan ditemukan di pesisir pantai Gengan, melainkan kerajaan Hindu-Buddha itu ditemukan di daerah pedalaman. Dan pada teori Satria tidak ada bukti prasasti yang menyatakan tentang penaklukan Nusantara oleh India. Ini anak-anakku, kita masuk selanjutnya pada teori Sudra. Perlu diketahui oleh anak-anakku, kasta Sudra ini merupakan kasta yang paling terakhir. Kasta Sudra ini adalah kasta budak atau kasta ya pesuruh ya. Mereka ini adalah orang-orang terbuang yang ada di India sana. Nah, teori ini disampaikan oleh Van Faber dan pembawa teori ini adalah golongan Sudra. Isi daripada teori Sudra ini, di India terjadi perang, kemudian Indonesia dijadikan tempat pembuangan tawanan perang yang menyebarkan agama Hindu. Sanggahan terhadap teori Sudra ini adalah bahwa kasta Sudra adalah kasta terendah yang tidak mungkin menyebarkan ajaran agama Hindu. Sekali lagi ibu ulang, teori Sudra ini merupakan kasta yang paling terakhir, kasta yang paling rendah, kasta budak ya, kasta pembantu. Dan pada teori kali ini dicetuskan oleh Van Faber. Pembawa teori daripada kasta Sudra adalah golongan Sudra sendiri. Dan isi daripada teori Sudra itu, di India terjadi perang, kemudian Indonesia dijadikan tempat pembuangan tawanan perang yang menyebarkan agama Hindu. Sanggahan terhadap teori Sudra adalah kasta terendah yang tidak mungkin menyebarkan ajaran agama Hindu. Nah, kelebihan daripada teori Sudra, anak-anakku sekalian, kita lihat di sini. Yang pertama, semua orang ada pada kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidup. Jadi semua orang yang berada pada kasta Sudra ini ingin memperbaiki hidup. Salah satunya adalah pergi ke tempat lain seperti Nusantara. Artinya mereka harus hijrah dari tempat awalnya. Kalau mereka tetap tinggal di sana, pasti status dan kedudukan mereka hanya sebagai pembantu, hanya sebagai budak-budak ya, pekerja. Tapi kalau mereka hijrah ke tempat yang lain, mungkin bisa merubah kehidupan mereka dan status mereka dari kasta Sudra, mungkin bisa naik kepada kasta-kasta yang lebih tinggi derajatnya. Nah, kelemahan daripada teori Sudra ini, yang pertama, kasta Sudra umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang kedua, tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan yang ketiga, biasanya jika ada budak, maka ada tuannya. Maka jika pastilah ada kasta yang lebih tinggi dari Sudra yang membawa kasta Sudra ke Nusantara. Oke anak-anakku, ini merupakan kelebihan dan kelemahan dari teori Sudra itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada teori arus balik. Yang disampaikan teori arus balik ini oleh F.D.K. Bosch. F.D.K. Bosch dalam teorinya mengatakan bahwa persebaran agama Hindu menurut ahli tidak hanya dilakukan satu arah. Pembawa agama Hindu dari India datang kemudian. Setelah tiba di Nusantara, mereka menyebarkan agama. Ibu ulang lagi ya, teori arus balik ini tidak dilaksanakan langsung oleh orang India, tapi bisa juga dari orang Indonesia sendiri. Dan persebaran agama Hindu menurut ahli tidak hanya dilakukan satu arah. Pembawa agama Hindu dari India datang kemudian setelah tiba di Nusantara, mereka menyebarkan agamanya. Nah, teori arus balik, teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch dan didukung oleh Van Leer. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang-orang asing yang datang. Mereka juga aktif mencari ilmu agama di negeri orang dan menyebarkannya setelah kembali ke kampung halamannya. Buktinya adalah adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Balaputra Dewa Raja Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu oleh para tokoh dari Sriwijaya. Dan permintaan dari Raja Sriwijaya itu pun ternyata dikabulkan.
Oke, baiklah anak-anakku, ini teori arus balik ini bisa saja disampaikan oleh orang Indonesia sendiri, jadi tidak menutup kemungkinan oleh orang India saja. Dan teori ini dikemukakan oleh FDK Bos dan didukung oleh Van Leer. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang-orang asing yang datang, mereka juga aktif dalam mencari ilmu agama di negeri orang dan menyebarkannya setelah mereka kembali ke kampung halamannya atau setelah mereka kembali ke tanah airnya. Buktinya adalah adanya prasasti Nalada yang menyebutkan bahwa Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya, itu telah meminta kepada Raja India untuk membangun wihara di Nalada sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Dan permintaan dari Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan dan dibangunlah tempat yang ada di Nalada. Prasasti. Nah, kemudian teori arus balik. Kita lihat lagi kelebihan dan kelemahan teori arus balik. Nah, kelebihan teori arus balik yang pertama, ada kemungkinan putra bangsawan di Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaannya. Ya, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontohkan kebudayaan Hindu-Buddha di India. Sekali lagi Ibu ulang, tentang kelebihan teori ini, ada kemungkinan putra-putra terbaik para bangsawan di Nusantara itu mereka pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontohkan kebudayaan Hindu-Buddha di India. Kelemahan daripada teori arus balik ini, pada teori ini sepertinya tidak mungkin jika orang Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Hindu-Buddha. Karena pada saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif. Ya, kelemahan daripada teori arus balik ini bahwa tidak mungkin orang Nusantara atau orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Hindu-Buddha di India sana, karena pada saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif. Oke, baiklah anak-anakku. Selanjutnya kita masuk pada proses masuknya agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha masuk ke Indonesia melalui pendeta agama Buddha atau biksu. Para biksu datang ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan. Dalam agama Buddha, para biksu wajib menyebarkan agama Buddha ke seluruh dunia. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu materi Ibu tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sampai jumpa anak-anakku pada video-video pembelajaran berikutnya. Nah, kepada anak-anakku tetaplah semangat dan rajin belajar. Insya Allah kita akan ketemu pada video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.